Shalom, jemaat yang terkasih. Yesus bangkit, soraklah haleluya. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Dia menang atas maut. Biarlah kemenangan itu memberikan kita juga sukacita dan kekuatan dalam hidup ini. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita boleh tetap bersukacita karena Yesus bangkit dan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Biarlah ibadah Paskah ini sungguh-sungguh boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tidak ada keraguan bahwa Yesus benar-benar Allah yang hidup. Karena Dia Allah yang hidup, Dia selalu menyertai hidup kita. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, Tuhan yang Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat ibadah Paskah, sekalipun ibadah Paskah ini kita lakukan di rumah. Percayalah, Tuhan hadir di dalam ibadah Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah, berkat Tuhan melimpah adanya. Tuhan memberkati. Amin. Yesus telah bangkit, soraklah, haleluya. Shalom, selamat pagi Jemaat GKT Nazaret Pondok Indah. Mari pada saat ini
dengan penuh sukacita kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama untuk berdiri dan kita masuk di dalam saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mulia bagi Raja kita, Anak Domba Allah yang sudah mati dan bangkit. Mari bersama kita Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Markus 16 ayat 2 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan menjadi pengawal ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Pada saat ini kita masuk di dalam
dosa, saya mengajak kita bersama-sama. Kita datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada pengampunan. Kita menyanyikan pujian, muliakanlah namanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang besar yang sudah Tuhan karyakan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa, orang yang seharusnya binasa. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, Engkau datang ke dalam dunia, mati tersalib dan bangkit bagi kami untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan pimpin kami, tuntun hidup kami Tuhan, biar kami boleh tetap hidup di dalam anugerah-Mu, dan biarlah hidup kami boleh semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terambil dalam Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yang ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan mati dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, syukur kepada Allah oleh karena kemurahannya, oleh karena kasih-Nya yang besar. Dikatakan Yesus rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Mari dengan penuh sukacita
berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan untuk kembali. Di bala saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kembalinya. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita. Karena yang pujian sebab Dia. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersukacita, bersyukur pada minggu ini kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Kami bersukacita karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah mengalahkan maut. Betapa kami berterima kasih karena Engkau berikan anugerah dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Allah. Tuhan, biarlah hidup ini sungguh-sungguh kami penuh ucapan syukur untuk memuliakan nama-Mu. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi satu kesaksian bahwa Engkau benar Allah yang hidup. Terima kasih. Berkati kami dengan firman yang akan kami baca renungkan. Tolong kami, supaya setiap kami boleh mengerti akan kebenaran Tuhan, dan ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu. Nah, berkati hamba-Mu di dalam memberitakan firman-Mu pada pagi ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kalau pada hari ini kita boleh menyambut akan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Biarlah kebangkitan ini juga memberikan kita sukacita, memberikan kita kekuatan di tengah-tengah situasi, kondisi kita saat ini. Biarlah kekuatan itu dapat mengalahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala hal yang merintangi iman kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 49. Saya akan membacakan untuk kita semua Injil Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman, terlebih lagi kita yang melakukan firman di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa sebagian besar dari kita pasti pernah ke Jakarta, ya. Siapa yang pernah ke Jakarta? Putri pernah ke Jakarta? Pernah ya? Pernah? Pasti pernah. Mungkin kita ke Jakarta, kita sedang mengunjungi sanak famili atau keluarga, atau ketika kita sedang liburan. Nah, jemaat yang terkasih, mungkin untuk saat ini kita akan sulit untuk ke Jakarta, apalagi di Jakarta sedang diterapkan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar untuk saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih yang paling terkenal terkenal dari kota Jakarta? Yang paling terkenal atau yang mungkin paling kita ingat adalah Monas, ya. Apa itu Monas? Monumen Nasional. Nah, ada orang yang mengatakan kalau Anda sedang berjalan di Jakarta dan Anda tersesat, maka carilah Monas. Kalau Anda sudah menemukan Monas, maka naiklah yang paling tinggi dari Monas itu, kemudian lihatlah arah mana yang akan menjadi tujuanmu, maka engkau tidak akan tersesat. Demikian juga di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita harus ada yang namanya titik sentral. Karena melalui titik sentral itu akan sangat memudahkan kita di dalam mencapai tujuan ini atau tujuan kita. Demikian juga Bapak Ibu, di dalam keyakinan kita atau kepercayaan kita harus ada titik sentral. Apa sih yang menjadi titik sentral dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang menjadi titik sentral di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yaitu karya Kristus, yaitu karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi sentral di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, maka kita tidak akan pernah tersesatkan di dalam
hidup ini. Amin. Kalau Kristus sungguh-sungguh menjadi titik sentral dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah tersesatkan dalam hidup ini. Sudahkah Kristus menjadi sentral utama di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Jemaat yang terkasih, dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus seringkali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Termasuk di dalam bacaan kita ini, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang menuju ke Emmaus, kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada banyak murid di dalam bacaan kita. Menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus. Karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus, selama 40 hari, Tuhan Yesus masih terus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam berbagai peristiwa. Di dalam berbagai peristiwa. Kenapa Tuhan Yesus melakukan demikian? Tentu saja Tuhan Yesus punya tujuan. Tentu saja Tuhan Yesus punya maksud kenapa dia menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari itu. Kenapa dia tidak menampakkan murid hanya cukup 1-2 kali saja di dalam satu momen di mana murid-murid berkumpul? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita yakin apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pasti Tuhan punya tujuan. Nah, dalam bacaan kita pagi ini kita akan lihat paling tidak ada 3 maksud atau 3 tujuan dari penampakan Tuhan Yesus kepada para murid. Mari kita melihat. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita perhatikan di dalam ayat 26 sampai ayat 40. Yang pertama adalah menyingkirkan takut dan keraguan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan ketakutan dan keraguan. Di dalam penampakan ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menyingkirkan rasa takut yang menghinggapi para murid. Mari kita melihat dalam ayat 36. Di dalam ayat 36 itu ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, maka hal pertama yang Yesus katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian yang kedua di dalam ayat 39 sampai 40, Yesus memberikan bukti fisik. Dia memperlihatkan tangannya kepada para murid-muridnya. Ya, bukti fisik. Jemaat yang terkasih, murid-murid kehilangan keyakinan dan mereka dihinggapi oleh rasa takut yang luar biasa. Tentu saja mereka takut, tentu saja mereka gemetar ketika mereka melihat guru mereka, Yesus, itu ditangkap. Padahal mereka memandang Yesus sebagai pemimpin mereka. Bukan hanya Yesus ditangkap, kemudian Yesus disiksa, bahkan disalib. Sepertinya manusiawi Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita mengalami hal yang sama, saya percaya kita juga menjadi takut. Bukankah demikian? Kita juga akan menjadi takut. Tentu saja mereka ragu, juga bahkan cenderung tidak percaya. Bagaimana mungkin bisa percaya Tuhan Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan, ketika mereka melihat Yesus tidak berdaya, bahkan mati di atas salib. Tapi tentu kalau kita pada posisi murid-murid, apakah kita bisa percaya melihat Yesus yang tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu ditangkap, pada waktu disiksa, bahkan pada waktu disalib? Mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Coba kita lihat di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu, berapa banyak orang yang mengandalkan orang yang berkuasa. Ketika orang itu sudah tidak berkuasa, dia mulai bingung. Ya, mungkin mulai bingung, takut dan sebagainya. Itu juga dialami oleh murid-murid. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Yesus, ketika Yesus menampakkan diri, mereka melihat Yesus, hal apa yang mereka katakan Bapak Ibu? Mari kita lihat ayat 37. Di dalam ayat 37 mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Melihat hantu. Kata terkejut di sini Bapak Ibu menunjuk kepada ketakutan. Kata terkejut sini menunjuk kepada ketidakpercayaan. Saya percaya bahwa kita semua pasti pernah terkejut
Mungkin suatu kali kita dikejutkan oleh teman, ya. Tadi pagi saya juga terkejut, Bapak Ibu. Ya, dapat WA orang main basket masukin ke tiangnya ya. Tiba-tiba dilemparkan ke handphonenya, dikira dilempar ke kepala kita ya. Lalu saya kirim ke saudara-saudara saya, mereka juga kaget, tapi setelah itu ketawa. Mungkin Bapak Ibu juga ketika masuk dalam satu ruangan dikejutkan oleh teman, mungkin saja pada waktu itu terkejut, tapi setelah itu tertawa. Tetapi tidak demikian dengan murid-murid. Mereka terkejut, mereka takut, lalu mereka katakan hantu. Mereka tahu bahwa di depan mereka adalah Tuhan Yesus. Bahkan Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Karena ketidakpercayaan membuat mereka takut dan gentar. Kalau mereka percaya perkataan Tuhan Yesus, jemaat, saya percaya bahwa mereka berkumpul pada hari ketiga itu untuk apa? Untuk menanti Yesus hadir. Penuh sukacita, penuh dengan damai. Tetapi ini tidak. Mereka penuh dengan ketakutan. Jadi tidak heran ketika Yesus menampakkan diri, mereka terkejut, mereka kaget. Kalau mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus, Bapak Ibu, mungkin saja mereka terkejut, mungkin saja mereka kaget. Tapi setelah itu mereka akan berkata apa? Tuhan Yesus bisa aja candanya bikin orang kaget. Ya, bisa aja Tuhan Yesus bikin kami kaget. Tapi tidak, ini malah ketakutan. Kalau mungkin kita orang Indonesia, Bapak Ibu, ketika Yesus menampakkan diri, kita katakan apa? Oh, pocong mungkin ya, oh hantu. Cuma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat seperti ini, mungkin kita merasa jengkel. Tuhan kok dipanggil hantu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Mari kita perhatikan ayat 38. Di dalam ayat 38, Yesus berkata demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Kenapa kamu terkejut dan menimbulkan keraguan-raguan di dalam hatimu? Cuma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita juga seperti para murid, takut dan ragu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri lalu berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Karena Tuhan Yesus menyadari ketakutan itu menyingkirkan damai sejahtera di dalam kehidupan para muridnya. Karena itu Tuhan Yesus katakan damai sejahtera. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Dan Tuhan juga katakan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Apakah kita juga merasakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kondisi kehidupan kita saat ini, jemaat? Di mana kita dapat melihat situasi kita, kondisi kita. Mungkin makin hari kita mendapat informasi-informasi yang semakin mengerikan, yang membuat kita menjadi takut, bahkan kehilangan damai sejahtera dalam hidup ini. Tapi Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya seperti dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya lagi. Tetapi percayalah bahwa Roh Kudus yang dia janjikan, yang dicatat dalam ayat yang kita baca tadi, 49, itu sudah hadir dan berada di dalam hidup kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan dan sukacita. Dan bukankah Tuhan juga memberikan firman-Nya, Alkitab kepada kita sebagai sumber kekuatan di dalam kita melangkah untuk kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh percaya dan menaati firman Tuhan? Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat dalam ayat 44 sampai 47. Di mana Tuhan Yesus membukakan ketidakpengertian mereka. Dibukakan ketidakpengertian. Di dalam ayat-ayat ini 44 sampai 47, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada para murid supaya mereka mengerti apa yang sudah dinubuatkan tentang Yesus. Kalau bagian pertama, Tuhan Yesus memberikan bukti dalam bentuk fisik. Dia menunjukkan dirinya dengan memperlihatkan tangannya, kakinya,
serta minta makanan kepada mereka. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus membuktikan dengan apa yang telah firman Tuhan katakan. Baik dari kitab Musa dikatakan, baik dari kitab Nabi-Nabi maupun kitab Mazmur tentang Mesias. Sehingga para murid Bapak Ibu akhirnya mengerti kalau Mesias itu menderita kemudian bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Padahal pada waktu Yesus berada dengan mereka, Tuhan Yesus sudah mengatakan dia akan menderita, dia akan mati, bangkit, tapi mereka tidak mengerti. Ya, tapi mereka tidak mengerti. Tapi kali ini mereka mengerti. Sangat penting sekali bagi murid untuk mengerti kebenaran. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sangat penting sekali bagi seorang murid untuk mengerti kebenaran, karena kebenaran inilah yang akan menjadi motivasi dan kekuatan bagi mereka untuk apa? Untuk setia percaya kepada Tuhan Yesus, untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Keadaan mereka setelah kebangkitan Tuhan Yesus, apakah tidak ada lagi penganiayaan? Apakah tidak ada penganiayaan Bapak Ibu setelah kebangkitan Tuhan Yesus? Tetap ada enggak? Tetap ada. Tapi sudah tidak ada ketakutan lagi. Tapi sudah tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Karena ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Karena mereka mengerti tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan yang bangkit itu. Maka nggak ada ketakutan lagi, tidak ada keraguan lagi. Jemaat yang terkasih, kita yang hidup di zaman sekarang ini sungguh-sungguh kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyatakan kebenaran itu dalam hidup kita. Tuhan sudah membukakan dan menyatakan kebenaran itu lewat Alkitab, yang adalah firman Allah yang hidup. Lewat Alkitablah Tuhan nyatakan tentang dirinya. Lewat Alkitablah kita tahu siapakah Yesus itu. Yang diperlukan saat ini adalah kesetiaan untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak semestinya meragukan Tuhan. Ya, kita tidak semestinya meragukan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran, maka kita tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah ragu-ragu di dalam mengikut Yesus. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir di dalam ayat 48. Di dalam ayat 48 itu dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yang ketiga ini menjadi saksi. Murid Kristus tidak mungkin bisa menjadi saksi Kristus kalau mereka sendiri belum mengalami pertobatan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membuktikan dirinya dan meyakinkan murid-murid tentang dirinya. Tanpa kesungguhan percaya, bagaimana mungkin mereka dapat memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Karena itulah, setelah mereka percaya, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Itu memotivasi mereka menjadi suatu kekuatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, jemaat, biarlah kita sungguh-sungguh boleh belajar dari kebangkitan Yesus ini. Kita mengerti maksud dan tujuan dari penampakan Yesus untuk menyingkirkan segala ketakutan dan keraguan dalam hidup ini, sehingga kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kemudian juga diberikan pengertian tentang karya Tuhan, sehingga kita mengerti tentang karya Tuhan, sehingga kita mengerti tentang kebenaran yang sejati itu. Jika kita sudah mengerti, maka kita akan dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan dalam dunia ini. Dan kita tahu siapa yang kita saksikan, dan kita tahu siapa yang kita beritakan. Biarlah pada kebangkitan ini sungguh-sungguh memberikan sukacita dan damai dalam hidup kita, di tengah-tengah situasi, kondisi kita yang mungkin membuat kita khawatir dan takut. Tapi percayalah, Tuhan Yesus yang bangkit itu berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pagi ini. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh Engkau berkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dapat menyingkirkan segala ketakutan dan keraguan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Tuhan, bukan hanya itu, biar setiap kami sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran-Mu, tentang karya-Mu,
bagi hidup kami orang berdosa ini. Sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan bagi orang lain. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Kiranya sukacita dan damai yang sejahtera yang Kau berikan dalam hidup kami terus menjadi kekuatan untuk berjalan penuh iman bersama Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, hamba berdoa menyerahkan mereka satu-satu dalam tangan Tuhan. Sertai dan kuatkan iman mereka. Dan cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada saat ini kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita bersama untuk mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman setiap jemaat supaya tetap semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang lemah tubuh, untuk setiap jemaat yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini, supaya Tuhan juga menolong, memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka. Dan kita berdoa secara khusus untuk peran masyarakat, semua pihak di dalam menjalankan peraturan pemerintah yang itu pembatasan sosial berskala besar guna mengatasi penyebaran COVID-19 ini, agar sementara waktu produktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Saling mendoakan, dan mari kita juga menguatkan antara satu dengan yang lain anggota masyarakat. Kemudian yang terakhir, mari kita berdoa supaya gereja-gereja dimanapun berada juga, yang khususnya di Indonesia ini, supaya berperan aktif untuk membantu mengatasi permasalahan bangsa dan negara kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa dengan bersuara. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersatu hati untuk menaikkan doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami berdoa terus untuk jemaat-Mu, IKT, Jemaat Nazaret Pondok Indah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati mereka, supaya setiap jemaat-Mu Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam iman, keyakinan mereka kepada Engkau. Biar mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Biarlah di dalam segala keadaan apapun Tuhan yang sedang dihadapi pada saat ini tidak membuat setiap jemaat-Mu goyah akan ragu akan iman mereka kepada Engkau. Tetapi biarlah mereka tetap berpegang teguh bahwa Tuhan yang mereka percaya itu adalah Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini ada di antara mereka yang sedang lemah tubuh ataupun dalam keadaan sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang mengulurkan tangan-Mu atas mereka, berikan kesembuhan kepada mereka dan berikan pemulihan kepada mereka. Berkati segala obat-obat yang dikonsumsi Tuhan, bahkan makanan mereka, biarlah itu boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk mereka dapat dipulihkan dan disembuhkan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk peran masyarakat semua pihak Tuhan untuk taat terhadap peraturan pemerintah berkaitan dengan masalah yang sedang kami hadapi pada saat itu, virus corona. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah setiap kami masyarakat Indonesia boleh taat terhadap aturan yang sudah diberikan kepada kami, dan biarlah masalah yang sedang dihadapi ini Tuhan, yaitu masalah virus corona ini, boleh cepat terselesaikan dan boleh kembali normal seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu secara khusus untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, secara khusus di Indonesia ini. Biar setiap gereja-Mu Tuhan boleh juga berperan aktif untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami pada saat ini.
Biarlah setiap gereja-Mu Tuhan boleh melakukan sesuatu apa yang bisa dilakukan untuk bisa menolong, untuk menolong bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami, gereja-Mu, boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap doa kami, dan Engkau adalah Allah yang menjawab setiap doa kami seturut dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita menyanyikan pujian doksologi dan doakan nanti supaya dalam pendeta kita. Pada kebangkitan ini Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus mengalir dalam hidup kita, di dalam situasi, kondisi apapun, menyingkirkan segala keraguan dan ketakutan. Biarlah Tuhan menjadi titik sentral utama dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah tersesatkan. Jika hari ini kau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan taat kepadanya, maka Allah sumber berkat itu senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia akan memelihara hidupmu dalam anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.